Okay, boys, here we go. Halo sedulur Celengers, jujur aja nih sebenarnya Mimin ngantuk banget hari ini. Tapi demi menghibur kalian semua, Mimin rela ngantuk-ngantuk bikin konten buat kalian. Pokoknya kalian sehat dan bahagia selalu ya. Kali ini Mimin akan menceritakan alur film yang berjudul A Season of God Rain. Film ini dirilis pada tanggal 8 Oktober 2009 yang berasal dari Korea Selatan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita melebur. Berlatar belakang sebuah pesawat yang baru saja mendarat, kita akan diperlihatkan pada seorang pria yang bernama Donghwa. Dia datang ke Cina dengan maksud untuk keperluan bisnisnya. Setelah bertemu dengan koleganya sekaligus pemandunya selama di Cina, yaitu bernama Pak Nam, di mana diketahui bahwa Pak Nam ini ternyata adalah orang Korea. Mungkin karena faktor utamanya banyak cimo-cimo di Cina, ia pun menjadi betah tinggal di sana dan dapat berbahasa Cina dengan lancar. Donghwa yang baru pertama kali ke Cina, yang mana negara itu adalah negara terpadat di dunia, dia pun terkejut setelah melihat kondisi jalan pada waktu itu. Dan pada saat mereka tiba di sebuah warteg untuk makan, Donghwa penasaran dengan makanan yang dipesan oleh Pak Nam karena terlihat lebih enak dan lebih menggoda. Lalu, Pak Nam mengatakan bahwa itu adalah Fei Chang Fei, masakan yang terkenal di Cina. Setelah Pak Nam mempersilahkan Donghwa untuk mencobanya, ternyata makanan itu terbuat dari usus babi dan rasanya membuat Donghwa ingin muntah. Selanjutnya dia diantarkan ke Dufu, di mana tempat itu adalah tempat wisata yang berada di kota Sichuan. Sebelumnya tempat ini adalah kediaman seorang sastrawan terhebat di Cina, yang saat ini telah menjadi museum. Rupanya alasan Donghwa pergi ke Dufu bukan hanya jalan-jalan semata, melainkan tujuan utamanya untuk berjumpa dengan seorang perempuan yang bernama Mei, yang mana dia adalah teman kampusnya dulu saat masih kuliah. Mei saat ini bekerja sebagai pemandu wisata di Dufu. Karena lama tak berjumpa, mereka pun menjadi canggung. Di tengah obrolannya, Pak Nam pun datang. Melihat kecantikannya, dia pun tak mau melewatkan kesempatan itu untuk berfoto. Dan sebelum berpisah, Donghwa mengajak Mei untuk makan malam bersama. Di kemudian hari, mereka bertemu kembali di sebuah bar. Pada saat itu, mereka bernostalgia dan bercerita tentang dulu saat masih dalam satu kampus. Donghwa menanyakan sepeda yang dia hadiahkan kepada Mei. Did you like the bicycle that I left here? Bicycle? What bicycle? The one that I left you before I went back home. Namun Mei mengatakan bahwa ia telah menjualnya. Mendengar hal itu, Donghwa pun sedikit kecewa. Di perjalanan pulangnya, diketahui bahwa mereka mempunyai perasaan satu sama lain pada waktu itu. Akan tetapi, Mei saat itu berpura-pura tidak mengingatnya. Mei mengatakan bahwa ia lupa pada ciuman pertamanya bersama Donghwa, dan saat itu ia meminta Donghwa untuk membuktikannya. Sebagai reward jika Mei dapat mengingatnya, Mei mengajaknya tidur bersama. Okay, let's sleep together. Wow, wait. Tetapi Donghwa malah menjadi salah tingkah saat itu. Sesampainya di hotel, Donghwa lalu menghubungi temannya yang bernama Ben, yang mana Ben juga temannya saat masih kuliah dulu. Pada saat itu, Donghwa menceritakan bahwa dirinya sedang berada di Cina dan bertemu dengan Mei. Lalu ia juga menanyakan foto kenangan dahulunya bersama Mei yang disimpan oleh temannya itu. Kemudian Ben mengatakan bahwa dirinya belum memastikan foto itu masih ada atau tidak, tetapi dia akan membantunya untuk mencari foto-foto kenangannya itu. Keesokan harinya, Donghwa berangkat ke pekerjaannya, di mana ia bekerja di bidang konstruksi. Saat itu, ia bertemu dengan semua kliennya untuk melakukan meeting. Dia bertujuan ke Cina untuk membangun kembali perusahaan mitranya, yang mana telah hancur akibat gempa di Sichuan beberapa tahun yang lalu. Donghwa pun diantar Pak Nam untuk melihat bekas bencana gempa besar itu. Ternyata gempa tersebut mengakibatkan banyak korban yang tewas. Juga gedung-gedung hancur tidak tersisa. Dan itu membuat Donghwa cukup mengejutkan. Setelah itu, Pak Nam mengajaknya untuk minum bersama. Tetapi karena ia sudah mempunyai janji kepada Mei, ia pun menolaknya. Kembali lagi pada kisah cintanya. Donghwa yang sedang kasmaran itu mencoba menanyakan kembali fotonya kepada Ben. Tetapi Ben pun belum juga menemukannya. Waktu berlalu, sore pun tiba. Akhirnya Mei keluar dari tempat kerjanya. Pada saat itu Donghwa mengatakan bahwa dia merindukannya dengan menggunakan bahasa Cina.
Karena pelafalannya tidak benar, membuat Mei tertawa lalu membenarkannya. 我想你。 Yeah, right. Dengan becak, mereka pun pergi ke sebuah restoran terkenal. Sambil mengobrol, akhirnya apa yang dikhawatirkannya ternyata benar. Niatan untuk menghindari makanan yang dibencinya, sang gebetan malah memesan makanan itu, yaitu Fei Chang Fei, yang mana makanan itu ternyata merupakan makanan favorit Mei. Mendengar hal itu, Donghua pun terpaksa harus memakannya. Di malam suasana syahdu itu, mereka berdansa, bergandengan tangan, geser kanan geser kiri, dan mereka terhanyut dalam suasana. Tidak lama kemudian, hujan turun, membuat mereka harus berlari mencari tempat untuk berteduh. A Good Rain Knows yang merupakan tagline film ini menggambarkan suasana saat itu. Bahwasanya hujan yang baik tahu kapan akan turun. It means good knows the one to come. Di sini kita akan mengetahui bahwa Donghua sebenarnya adalah seorang penyair. Mei juga baru mengetahui bahwa surat yang dikirimnya waktu dulu tidak dibalas karena Donghua saat itu telah menjalankan hubungan dengan seseorang. Hal itu membuat Mei menjadi terdiam. Sesaat kemudian Mei mengingatkannya tentang perasaannya dulu kepadanya. Kemudian pada saat itu Donghua memeluknya. Dan tak lama kemudian tiba-tiba Mei pamit untuk pulang. Keesokan harinya, di mana hari itu adalah hari Donghua akan pulang ke negaranya. Di perjalanannya bersama Pak Nam, Donghua mengirimkan foto-foto dulunya pada Mei, membuat Mei pada saat itu tersenyum. Pada saat bekerja, Mei menelpon Donghua untuk menunggunya dan memutuskan izin cuti kerja. Tak lama kemudian, akhirnya mereka bertemu di bandara. Donghua menawarkan Mei untuk minum secangkir kopi terlebih dahulu sebelum keberangkatannya. Donghua melihat buku yang diberikan oleh Mei, yang mana sebenarnya buku itu telah diliriknya saat waktu di Dufu pertama kali. Mei juga mengakui telah berbohong bahwa dia bukan tidak suka bersepeda, melainkan karena lupa cara bersepeda. Mendengar hal itu, kemudian Donghua pun menawarkan untuk mengajarinya kembali. Merasa belum puas, Donghua memesan kopi kembali untuk melanjutkan obrolan itu. Padahal pesawat yang akan dinaikinya akan segera berangkat. Singkat cerita, mereka pun tiba saat akan berpisah. Mei terlihat sedih saat itu. Tak lama kemudian, Donghua memutuskan untuk menunda penerbangannya 1 hari. Lalu mereka menuju hotel bersama, yang mana bukan lain bertujuan untuk enak-enak atau mantap-mantap. Namun karena satu alasan yang tidak diketahui, Mei menghentikan aksinya. Lalu mereka memilih untuk keluar dan menghabiskan waktu bersama dengan berjalan-jalan. Singkat cerita, mereka tiba di sebuah restoran. Donghua seketika itu ingin bersembunyi karena melihat Pak Nam tiba-tiba datang. Pak Nam yang mengetahui Mei berada di situ mengatakan bahwa Donghua telah pergi ke negara asalnya. Mendengar hal itu, Mei pun hanya bisa tersenyum. Tetapi Donghua akhirnya ketahuan ketika mereka bertemu di toilet. Ni hao. Dan makan malam saat itu harus terganggu karena Pak Nam. Kemudian Donghua menyusul Mei yang terlihat tiba-tiba keluar dari restoran itu. Karena mengira hanya kelelahan, Donghua lalu memeluknya dan mengajaknya untuk kembali ke hotel. Belum sempat Donghua ingin enak-enak, ucapan Mei mengejutkan dirinya sehingga tidak bisa berkata-kata. Mei memberitahu kepadanya bahwa dirinya telah menikah. Saat itu ucapan Mei membuat Donghua cukup terkejut dan kecewa. Setelah itu, Donghua kembali ke restoran. Sementara Mei kembali pulang saat hujan turun. Keesokan paginya, Mei datang ke hotelnya, berniat untuk mengantarkannya ke bandara. Awalnya Donghua menolaknya karena masih ngambek. Namun karena mengingat jam keberangkatan pesawat, akhirnya Donghua harus menerima tawarannya. Di perjalanan mereka pun menjadi canggung. Lalu tiba-tiba Mei terkejut saat akan menghindari kendaraan di depannya. Saat itu mereka terhindar dari kecelakaan. Tetapi kejadian itu cukup membuat Mei menjadi shock berat dan harus dilarikan ke rumah sakit. Donghua yang pada saat itu menunggunya tiba-tiba mendapat telepon dan teguran dari kantornya karena tidak segera tiba di negaranya. Tidak lama kemudian, Pak Mah rekan kerja Mei datang menjenguknya. Donghua langsung menghampirinya dan menanyakan keberadaan suami Mei. Akhirnya Donghua pun mengetahui bahwasanya suami Mei ternyata telah meninggal sejak bencana gempa pada waktu itu. Mendengar hal itu, Donghua pun terdiam. Tak lama kemudian, Donghua pergi setelah Mei sadarkan diri. Hari pun berlalu.
Hingga suatu ketika, Mei mendapat sebuah kiriman dari Donghwa berupa sepeda dan sepucuk surat kangen darinya. Singkat ceritanya, Donghwa ternyata meninggalkan pekerjaannya dan kembali ke Cina untuk hidup bersama Mei menjadi seorang penyair. Dan film pun tamat.